semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Baik, kami sekarang sedang berada di sebuah komunitas yaitu Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vanessa Lantuk. Saya Alia Putri Ramadhani. Saya Intan. Saya Bagas. Saya Albert Topia. Saya Meta Feliana. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai pemilik dari komunitas tersebut. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan pemilik Bengkel Tanjak Rumah Hitam. Apakah sebelum itu Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih anak-anak dari SMA 23 ya. Iya. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 berapa? IPS 4. 12 IPS. Oke. Nama saya Tarmizi, Presiden pendiri Komunitas Seni Rumah Hitam. Salah satu usaha yang kita kembangkan, produk kebudayaannya adalah tanjak dan persalinan Melayu. Persalinan itu macam-macam, baju, celana, ya, kain sampin, macam-macam. Pokoknya yang terkait dengan fashion pakaian Melayu. Oke. Sebelum itu, apakah Bapak bisa cerita sedikit tentang apa itu komunitas Bengkel Tanjak Rumah Hitam, Pak? Baik, komunitas seni rumah hitam itu satu lembaga kesenian yang mewadahi orang-orang yang memiliki minat, bakat, dan kemauan bergerak atau berikhtiar, berusaha di dalam kajian kebudayaan, pengembangan, kemudian pendidikan, informasi-informasi tentang kebudayaan. Nah, salah satunya ya kesenian, ya tari, musik, teater, sastra, seni rupa. Kemudian juga Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini salah satu daripada basis bisnis atau katakan niaga usaha dari komunitas seni rumah hitam itu. Jadi yang namanya Galeri Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini usaha yang dikembangkan oleh komunitas seni rumah hitam yang sudah kita dirikan sejak tahun 2000. Nah, kalau untuk galerinya ini, Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini baru kita mulakan 2017. Melihat perkembangan bahwasanya pakaian-pakaian Melayu ini harus kembali disosialisasikan, kembali dimasyarakatkan sehingga orang ramai meminati, ramai memakai. Dan alhamdulillah campaign-campaign yang kita buat sudah banyak sekali, sudah tidak kira mungkin ratusan ribu tanjak sudah lebih kita buat yang sudah terpasarkan baik di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan sampai Eropa, sampai ke Turki segala macam. Boleh tahu, Pak, kenapa disebut, asal-usulnya kenapa disebut sebagai Bengkel Tanjak Rumah Hitam? Bukan disebut Bengkel Tanjak Rumah Hitam, komunitas seni rumah hitam. Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini kan bagian dari komunitas rumah hitam itu. Komunitas seni rumah hitam itu. Namanya komunitas seni rumah hitam kenapa? Itu berangkat dari saya sebagai pendirinya, berangkat dari kebiasaan saya membaca literatur melalui buku maupun membaca sejarah, membaca sejak mula dunia ini diciptakan sebagai rumah. Ya, sejak mula dunia ini diciptakan sebagai rumah. Jadi rumah hitam itu bukan ini. Rumah hitam itu dunia sampai Amerika sana rumah hitam. Ya, sampai Cina, Jepang, Korea, semua seluruh hamparan muka bumi ini adalah rumah hitam. Kenapa? Karena dunia itu sebagai sebuah rumah yang diciptakan Tuhan untuk makhluknya yang salah. Rumah yang tidak benar. Yang benar itu rumahnya di surga. Rumah hitam ini rumah yang tidak benar. Jadi sebagai seniman, sebagai penyair, penulis, saya berkewajiban untuk menerangi rumah hitam itu sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan orang-orang yang bisa saya jangkau. Takkan mungkin saya bisa menjangkau ke Cina, ke Eropa sana, tapi paling tidak mereka bisa saya jangkau dengan karya sastra, dengan tulisan-tulisan saya. Nah, orang-orang yang sudah membaca tulisan saya paling tidak dia akan, ya ada sesuatu yang akan menjadi bahan perenungan. Ya. Jadi dari situ yang terutama yang bergabung di komunitas seni rumah hitam itulah yang bisa kita berikan nilai-nilai apa sih manusia itu? Untuk apa manusia itu? Kenapa manusia itu diciptakan? Bukan hanya kita menari-nari lenggak-lenggok di panggung atau main drama, tidak gitu. Itu hanya bagian implementasi dari sebuah campaign-campaign kemanusiaan itu. Ya. Apakah di komunitasnya ada strukturnya, Pak, kayak seperti ketuanya? Oh ya, ada struktur komunitas seni rumah hitam itu dari mulai pendiri, ketua, sekretaris, bendahara, itu tentu sebagai sebuah organisasi dia memiliki kerangka struktur. Nah, saya selaku pendiri juga sekaligus penanggung jawab, juga donaturnya juga sekalian saya tanggung jawabi gitu. Jadi saya pendiri, saya presiden komunitas rumah hitam itu, kemudian ada lagi ketuanya.
yang menyelenggarakan aktiviti-aktiviti umpamanya ada pelatihan atau ada kita mau memberikan workshop atau ada kita mau turun ke mana, nah, itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi saya pada posisi pendiri dan presiden komunitas Rumah Hitam itu. Baik Pak. Kalau boleh tahu kan Pak, di komunitas Bengkel Tanjak Rumah Hitam ini saya lihat tadi kan Pak, di sini selain membuat tanjak ada membuat yang lain. Itu Ya. ada apa aja ya Pak kalau boleh tahu? Nah, di Rumah Hitam itu banyak karya-karya seni rupa juga, baik lukisan, kemudian kerajinan-kerajinan baik dari kayu, dari bambu, itu macam-macam. Yang kalau untuk fashion Melayu ini ada juga souvenir-souvenir yang kita buat dari bahan-bahan songket ini ya, kemudian juga ada keris, macam-macam yang terkait dengan souvenir-souvenir yang bermuatan lokal, bermuatan nilai-nilai budaya Melayu gitu. Biasanya itu Pak, tanjak itu buat dari apa aja bahan-bahannya? Kalau tanjak itu bahannya dari kain yang pasti. Kalau dia bukan dari kain itu bukan tanjak namanya. Tapi ada juga orang buat bawa dari karton. Itu bukan tanjak namanya lagi, tapi menyerupai tanjak. Ya. Jadi yang tanjak itu terbuat dari kain. Kain itu juga tidak semua kain bisa dibuat tanjak. Ada kain selimut tak bisa dibuat tanjak, tebal betul. Nah, jadi gitu apanya gambarannya. Jadi dia terbuat dari kain, tapi tidak semua kain bisa dibuat tanjak. Yang utamanya dulu awal-awalnya itu dari kain-kain plekat, kain songket ya. Kemudian belakangan ada banyak jenis kain pilihan, perkembangan zaman. Ya juga kita melihat mana kain-kain yang layak dan pantas dibuat tanjak itu. Apakah pembuatan tanjak ini Pak kayak harus diorder terlebih dahulu atau yang kayak memang per bulan dibuatnya? Kalau tanjak yang kita produksi ini ada yang standby. Standby itu jumlahnya beribu. Di dalam lemari-lemari itu jumlah tanjak itu beribu. Jadi ketika orang butuh kan, dia butuh besok, butuh 200 buah. Takkan mungkin dia menunggu kita buatkan mulai besok. Nah, kalau mau yang perlunya seperti itu, dia yang ada bisa dijual. Kemudian ada juga yang orderan. Orderan itu ya dia bawa bahan sendiri juga bisa. Kemudian dia datang ke sini, dia lihat bahan yang kita sediakan, dia sesuai, kita buatkan sesuai dengan seleranya. Jadi ada yang standby, yang memang ready stock, ada yang by order. Selain cabangnya di sini Pak, apakah ada cabang lain? Ada, kita punya bukan cabang sebenarnya, rekanan niaga ya. Rekanan niaga kita ada di Johor, ada di Melaka, ada di Kuala Lumpur, ada di beberapa titik di mall di Batam ini, ya. Itu rekanan niaga yang memasarkan produk kita. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa kami tanyakan kepada Bapak. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bapak.